Hai Leo, mungkin sudah terlambat atau mungkin sudah basi, tapi ini adalah bonus untuk zodiak Leo. Jadi happy birthday untuk Leo. Kita akan lihat untuk zodiak Leo, dan ini untuk fokus terkait dengan percintaan. Oke, okay? Ini short reading aja, nggak panjang-panjang. Kita akan lihat untuk zodiak Leo. Leo, zodiak Leo. Leo, heart to heart conversation and attraction. Jadi di sini untuk general energi untuk zodiak Leo, di sini it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi kayak ya kamu harus harus terbuka, harus ngebuka hati kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik gitulah. Jangan tertutup. Tapi ini general energi. Jadi ada suatu keraguan terkait dengan suatu connection, terkait dengan seseorang. Harus nggak gue kebuka hatinya buat dia, atau harus nggak gue begini, ibaratnya gitu. Ada suatu keraguan, apakah orang ini aman untuk gue cintai, apakah orang ini memberikan memberikan sesuatu hal yang merasa aman dan nyaman dalam suatu hubungan. Nah, untuk di sini ada clarify-nya adalah heart to heart conversation. Jadi sesuatu hal yang harus dibicarakan, didiscuss terkait dengan apa sih maunya, apa sih mau kamu, kurang lebih seperti itu. Attraction ya mungkin masih ada attraction dalam terkait dengan energi atau hubungan kalian. Dan reconciliation, jadi ada kemungkinan ini masih berasal dari seseorang yang from your past, seseorang yang secara emotionally kamu sudah invest. Ada kemungkinan seseorang tersebut orang yang from your past datang lagi, kembali lagi, tapi kamu gak yakin sama dia. Ini orang baik gak sih? Ini orang ini harus gak gue begini? Jadi ada suatu keraguan dalam hubungan ini. Tapi kalau misalnya kamu baik-baik aja dengan pacar kamu, mungkin ada sesuatu hal yang harus didiscuss, tapi ada suatu keraguan. Tapi mungkin tiba-tiba ada seorang orang lain lagi yang from your past datang, yang kamu nggak tahu harus nggak gue buka hati gue terkait dengan energi orang ini. Oke, okay? Untuk zodiak Leo, wow. Oke. Okay. Jadi Leo, mungkin di sini yang aku lihat kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius, mungkin Gemini, mungkin Taurus, mungkin Scorpio, atau mungkin Pisces, atau mungkin siapapun. Di sini ada banyak elemen lah logikanya gitu, tapi apa yang bisa major aku akan katakan. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan pekerjaan, Queen of Pentacle ini dengan ini, mungkin kalau terkait dengan pekerjaan ada kemungkinan akan ada suatu opportunity baru, kesempatan baru yang mungkin bikin seneng, emang passion kamu, ada sesuatu hal yang kamu suka, yang mungkin kamu bisa menginvest sesuatu hal, atau mungkin ibaratnya kamu tahu ini adalah kesempatan yang sangat bagus, yang mungkin punya akan ada kemungkinan mutual agreement gitu, bukan mutual agreement yang sudah legal atau yang sudah pasti, tapi ada sesuatu dua-duanya nyambung, dua-duanya suka, kurang lebih seperti itu mungkin. Tapi hati-hati dengan mungkin juga bisa dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang kamu suka, sesuatu hal yang menurut passion kamu, tapi mungkin adanya financial issue yang dirasakan terkait dengan kamu atau seseorang
partner pekerjaan kamu. Hati-hati juga terkait dengan mungkin misalnya kamu pengen sesuatu hal tapi nggak bisa, yang akhirnya membuat suatu konflik dalam kamu dengan seseorang atau siapapun orang yang berhubungan. Karena mungkin seseorang tersebut menginginkan sesuatu hal yang ya yang gue suka aja gitu, yang nggak dipikir secara long term. Jadi hati-hati dengan suatu konflik yang mungkin bisa terjadi hal tersebut gitu ya. Yang mungkin orang maunya ini tapi yang satu nggak mau, yang akhirnya dia kecewa dan akhirnya menimbulkan suatu konflik. Oke. Tapi kalau misalnya ada suatu tawaran, ada sesuatu peluang yang baru, ada kemungkinan, ibaratnya kalau misalnya ketemu udah ada dua kesepakatan atau sama-sama suka. Tapi kalau terkait dengan percintaan, di sini yang aku lihat adalah situasi kamu mungkin gini. Kalau misalnya kamu masih dekat atau baru dekat atau mungkin iya bentar ya. Mungkin ibaratnya gini, kamu ada sesuatu hal orang yang kamu suka, yang kamu merasa masih punya feeling equal, masih punya emosi yang sama, yang maksudnya yang mungkin kamu merasa ya lu tuh pasangan gue, lu tuh bagi gue tuh udah cukup. Karena di sini 12 cups dengan the empress. Jadi kalau apapun yang seseorang pernah mengecewakan kamu kah, atau mungkin orang tersebut pernah mengecewakan kamu, kamu tuh masih tetap merasakan feeling mutual dalam sesuatu hal. Kamu merasakan masih dulu tuh pasangan gue, masih tetap. Jadi ada sesuatu hal yang kayak gitu. Walaupun mungkin pernah terjadi sesuatu hal yang mengecewakan, pernah terjadi sesuatu hal yang gak enak, tapi somehow kamu masih merasakan dia adalah soulmate kamu gitu ya. Tapi somehow ada sesuatu hal yang kadang-kadang siapapun energi yang berhubungan dengan kamu, kadang-kadang orang tersebut dengan penuh konflik, ada argumen yang kadang-kadang hal yang kecil gitu, atau hal yang perbedaan pendapat yang kecil yang akhirnya membuat kamu jadi gue masih nggak yakin dengan koneksi ini, atau gue masih nggak yakin terhadap sesuatu hal, karena mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang gampang tersulut kah emosinya, gampang tersulut kan dalam mengatasi suatu permasalahan gitu ya, karena Ace of Wands dengan Five of Swords. Jadi kalau misalnya ya udah, jadi ya sekenanya dia penuh dengan temper gitu, yang akhirnya satu orang merasa ya udah lo gue sendiri, akhirnya konflik gitu, yang harusnya dua-duanya saling bekerja sama gitu ya. Yang kadang-kadang kamu kembali lagi melihat kamu secara value kamu terkait dengan sesuatu hal. Karena mungkin orang itu tadi short temper, atau ini vice versa, mungkin ini yang dirasakan seseorang yang berhadapan dengan kamu. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada ini juga bisa dikaitkan dengan Ace of mutual energy, adalah mungkin seseorang yang kamu cinta itu bisa ada kemungkinan untuk reconnect lagi terhadap seseorang yang kamu sayang banget, kamu cinta banget, kamu yakin mungkin kamu masih punya perasaan terkait dengan orang tersebut. Jadi ada kemungkinan untuk possibly reunion atau ketemuan, karena di sini Ace of Pentacle. Jadi mungkin ada kemungkinan secara fisik ibaratnya akan ketemu, akan bertemu gitulah ibaratnya gitu. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan adanya suatu tawaran dari peluang mungkin yang misalnya menghasilkan bisnis, menghasilkan kesempatan, peluang kerja atau peluang karir atau peluang apapun, invest yang mungkin berasal dari seseorang yang kamu kenal dari dulu. Jadi misalnya kayak teman udah lama gak ketemu, tiba-tiba dia datang nawarin sesuatu hal, nawarin kerjasama, nawarin apa, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau terkait dengan percintaan, ada kemungkinan untuk bertemu dan ibaratnya bertemu dengan pasti gitu ya. Akhirnya seseorang memberikan effortnya yang sangat besar atau meluangkan waktunya, membagi waktunya untuk bisa ketemu atau reconnect lagi. Mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu. Oke. Nah, hasilnya adalah the lovers. Jadi, tapi terkait dengan apabila yang aku lihat, kalau kamu mempunyai pasangan yang mungkin dia short temper, ada sesuatu hal yang kamu merasa ada sesuatu hal yang harus didiskus, ada sesuatu hal yang kamu ragu, gue tuh harus ngikutin perasaan gue, otak gue, atau gimana. Jadi kamu tuh nggak tahu nih harus memutuskan yang mana. Tapi somehow kamu tuh menginginkan sesuatu hal closure, atau menginginkan sesuatu hal ibaratnya sama-sama untuk lebih mature terhadap sesuatu hal. Kamu tahu ibaratnya ada sesuatu hal yang harus dipelajari, tapi somehow kamu melihat ibaratnya nggak ada pencerahan dalam sesuatu hal gitu loh, yang kamu merasa
hubungan ini membuat kamu tuh ups and down, ya kadang begini kadang begitu gitu ya. Gue tuh menginginkan sesuatu hal yang stabil, tapi sama seseorang tuh masih aja belum bisa memberikan hal tersebut. Atau ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu menunggu suatu kabar dari seseorang yang kejauhan, yang kamu mempunyai uh, perasaan yang sangat dalam, yang kamu merasa dia tuh udah gue banget, tapi mungkin ada perbedaan jarak antara kamu dengan dia. Tapi kalau misal kamu berhubungan dengan orang yang long distance relationship, yang membuat kamu tak dulu deh, ada sesuatu hal yang gue rasa kayaknya nggak bisa deh, tapi gue menunggu orang tersebut gitu loh. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu tunggu, tapi kamu ada juga membuat keraguan di dalam situasi ini, padahal kamu tahu dia adalah orang yang mungkin yang secara perasaan yang kamu merasa soul deep connection, tapi somehow ada sesuatu hal yang bikin kamu juga terhenti untuk berharap, tapi kamu masih menunggu dia. Jadi kayak gitulah ya kurang lebih. Nah, singkatnya adalah ketika kalau apabila kamu berhubungan dengan Gemini, ya tadi aku bilang kamu punya perasaan yang sangat besar sama dia, kamu udah tahu siapa orang yang bisa jadiin partner buat kamu, tapi somehow kamu merasa ada suatu keraguan dalam apa yang kamu rasakan terhadap dia, yang membuat kamu tuh naik turun lah perasaannya. Tapi kalau kamu berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, ada kemungkinan untuk kembali reconnect lagi, untuk bertemu lagi, bisa bertemu lagi, atau mungkin juga kamu ada kemungkinan untuk bertemu dengan seseorang yang udah lama, teman lama atau tetangga lama, saudara lama, yang mungkin ada kemungkinan komunikasi mengenai suatu kesempatan tentang pekerjaan atau bla bla bla. Oke? Kalau berhubungan dengan zodiak Taurus, atau mungkin seseorang yang lebih mature, yang mungkin kamu mempunyai perasaan yang sangat dalam sama orang tersebut, walaupun kamu kecewa sama orang tersebut, tapi ada sesuatu hal yang kamu masih merasakan yang sangat kental dalam hubungan ini. Tapi terkait dengan apapun itu, yang kalau misalnya berhubungan dengan seseorang yang gampang tersulut emosinya, ada sesuatu hal yang harus dibicarakan lebih dalam lagi terkait dengan situasi ini. Oke? For short, jangan menyesal terkait dengan sesuatu hal, jangan menyesal gue bisa berbuat yang lebih baik di zaman dulu. Ada sesuatu hal yang harus kamu refleksikan dengan apapun, berarti gak penting menyesal sesuatu hal yang sudah terjadi. Ini udah saatnya kamu untuk ayo dong bangun gitu ya. Semoga bisa berhubungan untuk Leo. Bye guys.